Jadi sore hari ini sama dengan sebelumnya kita selalu punya tema. Ya, temanya apa itu, Dek Julian? Sebelumnya perkenalkan diri dulu. Benar sekali. Sebelumnya mungkin Adek Julian sering live, saya jarang live, jadi sebelumnya perkenalkan diri dulu. Jadi perkenalkan, nama saya Ahmad. Bukan Om Aco? Bukan, Ahmad. Jadi hari ini panggung Om Aco Kak ya. Kita Kak, saya nggak perkenalan diri. Mungkin sudah sering. Jadi hari ini saya akan berkolaborasi dengan Adek Julian 1 jam ke depan. Jadi mohon 1 jam ke depan, jadi sampai jam 5. Jadi mohon bantuannya untuk tap-tap layar dulu. Iya betul Kak, betul. Tap layar, di-share ke masyarakat. Benar, yang paling penting itu dibantu share linknya sama teman-teman, sama masyarakat, sama keluarga Kak, atau sama odo-odonya mungkin Kak. Betul sekali. Jadi jangan sampai nanti odo-odonya sakit, tidak punya BPJS atau JKN tapi tidak bisa digunakan, seperti itu. Jadi kalau bisa segera share ke grup-grupnya untuk mengikuti live kita sore hari ini. Nah, pada sore hari ini jadi tiap kita live itu sudah ditentukan kayak kadang temannya. Betul. Nah, untuk sore hari ini kita akan bahas terkait dengan urus apa aja sih cukup di typo. Jadi untuk tema kita hari ini itu urus apa aja cukup di aplikasi mobile JKN. Jadi BPJS Kesehatan itu ada namanya aplikasi mobile JKN kayak aplikasi mobile JKN itu di dalam ada berbagai banyak fitur banyak fiturnya di dalam Kak. Jadi teman-teman itu bisa akses pelayanan administrasi pengaduan atau mungkin butuh informasi cukup melalui aplikasi mobile JKN. Ini juga Dek Julian, di aplikasi mobile JKN juga itu sudah ada menu perubahan data. Jadi kalau semuanya sahabat JKN perlu perubahan data, itu tidak mesti lagi ke kantor BPJS, cukup dari rumah, seperti itu Mbak Adek Julian. Siapa di Mbak atau Adek Julian? Ada dong, kan jauh lebih muda saya dari Anda. Oh begitu. Oke, ini sudah ada yang join nih Kak, untuk teman-teman yang join di live-nya kami. Jadi kalau misalkan kami lagi membahas materinya, misalkan kemudian mungkin kakak-kakak sudah ada yang mau ditanyakan, tidak apa-apa langsung ketik di kolom chat saja, nanti kami langsung jawab untuk pertanyaan kakak-kakak. Atau mungkin ada yang butuh informasi mungkin Kak, silakan. Di luar dari aplikasi mobile JKN pun silakan, boleh tentu saja. Yang penting jangan colek-colek tetangga sebelah lagi. Kalau masuk BPJS Kesehatan kami usahakan kami jawab, langsung ditulis di kolom komentar saja ya. Mungkin kakak mau bahas sedikit terkait aplikasi mobile JKN kan? Ya, jadi untuk aplikasi mobile JKN tadi sudah disampaikan oleh Adek Julian bahwa ada beberapa fitur-fitur layanan yang bisa diakses oleh sahabat JKN. Salah satunya yang lagi gencar-gencarnya itu Adek Julian. Saat ini kan lagi ada pendaftaran TNI Polri mungkin ya. Jadi ada beberapa peserta itu berkunjung ke kantor hanya untuk ingin cetak kartu. Nah, jadi kami perlu sampaikan bahwa sekarang itu tidak ada lagi namanya cetak kartu. Jadi sahabat JKN jika perlu kartu itu bisa download aplikasi mobile JKN. Jadi tidak usah lagi ke kantor BPJS. Cukup dari rumah download aplikasi mobile JKN, pilih menu kartu, di situ sudah ada kartu digitalnya. Jadi sahabat JKN jika ingin mendaftar pekerjaan pemberkasan, nggak usah lagi ke kantor BPJS, cukup lewat bisa menggunakan aplikasi mobile JKN. Di situ sudah ada kartu digitalnya. Kartunya juga bisa dicetak sendiri. Betul sekali. Jadi harapannya kami sahabat JKN nggak usah lagi ke kantor jauh-jauh. Sudah jauh, membutuhkan biaya besar lagi. Keluar uang lagi transport Kak. Jadi mending akses kanal online aplikasi mobile JKN saja, semuanya bisa diurus dari rumah. Cukup download aplikasi ini di Play Store atau bisa juga kalau pakai HP pun bisa di-download di App Store-nya teman-teman. Betul sekali. Semua. Nah, biasanya ada sahabat JKN biasanya bertanya, bagaimana kalau semuanya keluarga saya tidak punya HP Android, bagaimana? Apakah saya mesti beli dulu baru bisa akses aplikasinya kayak benar. Jadi kalau seumpamanya sahabat JKN punya orang tua atau nenek yang belum punya HP Android. Tapi sempat tahu nenek gaul. Ini untuk yang nenek-nenek yang tidak memiliki HP Android, Adek Julian. Jadi kalau dia tidak memiliki HP Android, tidak usah gara-gara mau download aplikasi mobile JKN harus beli HP lagi ya. Jadi bisa menggunakan HP Android cucunya kah, anaknya kah, nanti dibuatkan akun. Jadi di HP Android itu bisa ada beberapa akun yang bisa
didaftarkan seperti itu. Iya. Ini ada nih kakak di Cipong komentar. Selamat sore kakak di Cipong. Boleh nih kak dibantu share-share linknya sama teman-teman, sama keluarga. Atau mungkin ada yang mau tanya kak, silakan. Nah, selain tadi ini kak, kan tadi sudah diungkit juga di aplikasi Mobile JKN kan banyak kak fitur-fiturnya selain yang perubahan data. Nah, kalau perubahan data itu kak apa saja yang bisa diubah di dalam? Jadi perubahan data itu misalnya sahabat JKN lagi kuliah, misalnya kuliahnya ke Makassar, terus puskesmasnya itu masih di Tanah Toraja, terus pusing, bingung mau kemana rubah vaskesnya. Benar-benar. Di aplikasi Mobile JKN itu sudah bisa melakukan perubahan vaskes. Jadi perubahan vaskesnya itu bisa dilakukan 3 bulan sekali. Jadi sahabat JKN bisa memilih perubahan data, nanti bisa memilih vaskesnya sesuai dengan di mana lokasinya sahabat JKN. Seperti itu sahabat JKN ya. Berarti tinggal kita akses melalui aplikasi Mobile JKN saja kak. Betul. Kita cari tahu nih kak ya nama puskesmas tujuan barunya kita mau didaftarkan di mana, tinggal diakses melalui aplikasi Mobile JKN. Betul sekali Dede Julian. Ini juga sudah join kakak Sri Astuti 88. Selamat sore kakak. Kakak Tigar Gross juga sudah bergabung. Selamat sore. Untuk teman-teman yang baru bergabung, jadi sore ini kita live dari BPJS Kesehatan Kantor Cabang Makale dengan akun TikTok Sikamali Solata. Jadi teman-teman yang mungkin ada yang mau ditanyakan terkait dengan BPJS Kesehatan, mau butuh informasi atau mungkin mau tanya bagaimana cara pendaftaran. Kan biasa banyak yang bingung kak, bagaimana caranya kalau nonaktif BPJS ku, bagaimana cara aku daftar. Kadang teman-teman mungkin bingung, jadi bisa ditanya di kolom komentar kan, nanti kami bantu berikan informasinya. Perlu ini juga disampaikan ada Julian, jadi apalagi ini awal tahun, jadi di awal tahun itu kita sedini mungkin bisa melakukan pengecekan riwayat kesehatan. Betul sekali. Itu sudah ada namanya screening riwayat kesehatan. Jadi sifatnya itu dia 1 tahun sekali sahabat JKN. Jadi untuk mengantisipasi, siapa tahu sahabat JKN ada potensi resiko terkena penyakit misalnya penyakit hipertensi, DM atau jantung dan sebagainya. Jadi harapannya kami lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi sahabat JKN nanti bisa download aplikasi Mobile JKN, bisa melakukan screening riwayat kesehatan. Jadi screening riwayat kesehatan juga itu bukan cuma orang dewasa saja yang bisa mengisi, tapi semua kayak semua. Ya, jadi semua, dan harapannya kalau mengisi isinya sesuai dengan kondisi sekarang. Jangan sampai kayaknya nih kalau jawabannya ini kurang bagus, saya pilih yang bagus saja, otomatis tidak bisa kelihatan potensi penyakitnya. Benar sekali. Nah kakak, ini ada yang sudah bertanya dari kakak Shopa Pajat CTR. Aduh, sorry ya kak ya kalau aku salah sebut. Di sini ada kakaknya bertanya, apakah masih bisa ganti vaskes FKTP di Mobile JKN kalau datanya sudah dibuat lebih dari 1 tahun? Oke kak, jadi untuk perubahan vaskes itu persyaratannya per 3 bulan sekali kita bisa ubah kak. Jadi kalau misalkan kakak sudah terdaftar lebih dari 1 tahun, artinya vaskes awalnya kakak itu sudah terdaftar juga kurang lebih 1 tahun. Jadi kalau mau dipindahkan di aplikasi Mobile JKN tentu saja boleh kak. Jadi tinggal dicari perubahan data peserta kak, dicari tahu nama puskesmas tujuan barunya apa, dipindahkan melalui aplikasi Mobile JKN kakak ya. Semoga jawabannya membantu. Tapi kalau kakak masih bingung, tidak apa-apa bertanya lagi di kolom komentar nantinya kak. Nah kita lanjut lagi. Jadi untuk aplikasi Mobile JKN itu selain yang dibahas sama kakak Ahmad tadi terkait dengan screening riwayat kesehatan, jadi di aplikasi Mobile JKN itu banyak sekali fitur-fiturnya yang bisa teman-teman akses dari rumah saja. Jadi tidak mesti repot-repot melapor di kantor, tinggal diakses melalui handphone masing-masing. Nah, di dalam itu, tadi berkaitan juga dengan pertanyaan kakak Sopa Pajat CTR. Jadi aplikasi Mobile JKN itu benar kita bisa lakukan perubahan puskesmas di dalam. Puskesmas boleh, klinik boleh, atau dokter keluarga yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Jadi tinggal kita cari tahu saja nama tujuannya kita mau dipindahkan kemana, kemudian diklik perubahan data peserta, nanti kita pindahkan sendiri melalui handphone masing-masing. Gampang sekali cara pindahkan, dan itu tidak sampai 1 menit sebenarnya untuk perubahan vaskesnya. Jadi lebih menguntungkan kalau kita pindahkan di aplikasi Mobile JKN.
Kalau ke kantor kan ya itu lama lagi ya, kita keluarkan ongkos lagi untuk ke kantornya, belum lagi antri lagi di kantornya sekali. kan. Jadi kalau ada aplikasi Mobile JKN kan tinggal duduk-duduk di rumah, akses pindahkan melalui aplikasi Mobile JKN, selesai, gampang sekali. Ini ada dari Kakak Citra Okta. Halo Kak Aco. Oh, Kak halo, Aco, Kak Aco. Kak Aco siapa nih Kak Aco? Halo, Oh, Kak nama Aco. panggungnya benar, Kak Aco. Beliau Kak Aco nama panggungnya. Halo Kak Aco, tolong di share Kak Aco juga ya. Iya, ada dari Kak. Halo Kak Aryani WR Kak Warda mungkin ya. Host yang ditunggu-tunggu. Yang mana nih Kak? Yang ini mungkin ya, yang di sebelah. Jadi memang ini host terganteng selama ini. Host Betul sekali. terganteng. Iya, tapi bohong ya. Hai. Aduh. Saya kira ada isi hatinya Adik Julien. Offset ya Kak. Dari Kakak Citra lagi nih, Kak Aco Jiandalanku. Asik Kak, ada Di sini fans ada kita nih Kak. pertanyaan dari papan tulis. Kak, bisa update email di aplikasi, sama bisa itu rujukan sudah lewat gagal input data untuk antrian. Kak, bisa update email di aplikasi. Boleh dong, kalau update email boleh. Terus untuk sama bisa Bisa update email di aplikasi Mobile JKN. Sama biasa itu rujukan sudah lewat gagal input data untuk antrian. Jadi mungkin maksudnya antrian online Kak, tapi sudah lewat masa ininya mungkin ya. ya, jadi untuk emailnya itu bisa update di aplikasi Mobile JKN. Terus katanya tadi satu mana? Ini Kak. Sama bisa itu rujukan sudah lewat gagal input data untuk Mungkin rujukannya sudah diinput Kak, tapi mungkin dia nggak berobat ke ininya sesuai dengan jadwal yang diinput. Jadi kalau semuanya rujukannya itu baru, itu sebenarnya bisa memilih tanggal. Iya benar. Tapi kalau seumpamanya dia sudah ada tanggal kontrol, kemudian terlewat, otomatis itu harus melapor lagi ke pihak rumah sakitnya untuk biar diupdate Kak ya. Terus dicari tahu ini gagal datang kontrol itu karena kenapa. Jadi harus ditahu juga, jangan sampai pasien itu tanggal kunjungannya tanggal 1 tapi datangnya kontrol di tanggal 27. Jadi harapannya kita semua peserta-peserta yang lagi berobat kalau bisa kontrol sesuai dengan tanggalnya karena tentunya bagaimana caranya bisa segera sembuh kalau seumpamanya kontrolnya tidak teratur. Iya, jadi seperti itu ya. Jadi kalau misalkan sudah lewat dari tanggal yang telah ditentukan Kak, jalannya berarti kita ke rumah sakit lagi Kak ya, dulu kembali. Jadi setelah dikonfirmasi kan baru di-online-kan kemarin jadwalnya di aplikasi Mobile JKN ya. Semoga jawabannya kami untuk Kakak papan tulis menjawab Kak ya. Nanti kalau misalkan masih ada yang kurang dimengerti Kak, boleh bertanya kembali di kolom komentar. Ini ada selanjutnya ini Kak, pertanyaan dari Kakak Citra Oktap. Kak, aku mau ambil antrian online di Mobile JKN tapi nggak ngerti gimana caranya. Ya. Jadi kalau mau mengambil antrian itu kan ada dua, antrian melalui untuk ke puskesmas Kak atau ke rumah sakit. Tapi nggak apa-apa kita jelaskan dua-duanya. Boleh Kak, boleh. Karena Kak Citra belum jelasin nih ini mau ambil antrian kemana, jadi bagusnya langsung saja Kak. Kita kan sangat informatif Kak ya. Betul sekali. Jadi untuk pengambilan antrian untuk vaskes tingkat pertama atau biasanya kita kenal puskesmas atau dokter keluarga. Jadi pengambilan antrian itu khusus untuk peserta di mana dia terdaftar. Jadi kalau seumpamanya Ibu Citra itu terdaftar misalnya di puskesmas A, itu bisa mengambil antrian melalui aplikasi Mobile JKN untuk di puskesmas A. Tapi kalau seumpamanya Ibu Citranya lagi jalan-jalan di luar kota sakit, terus bukan karena kasus gawat, itu bisa ke puskesmas terdekat, tapi tidak bisa ambil antrian karena itu tadi tidak terdaftar ya Kak. Bukan vaskes yang terdaftar di aplikasi Mobile JKN seperti itu vaskesnya ya. Terus untuk yang antrian ke rumah sakit atau vaskes tingkat lanjutan itu nanti bisa dilihat di dia gambarnya itu gambar gedung. Nantinya Ibu Citra kalau semuanya mau ambil antrian, kalau sudah ada rujukan, otomatis datanya akan muncul. Tapi kalau seumpamanya belum ada rujukan online-nya, otomatis belum bisa mengambil antrian karena datanya belum muncul dari
vaskes tingkat pertamanya. seperti Jadi itu. kalau kita mau ambil rujukan ke rumah sakit, Kak, mesti berobat ke vaskes tingkat awal dulu, Kak, ya, di mana kita terdaftar. Nanti kalau misalkan penyakitnya tidak bisa ditangani sama dokter, mungkin, Kak, di vaskes tingkat pertamanya dikeluarkan rujukan ke rumah sakit, Kak, ya, ke vaskes tingkat rujukannya. Nanti kalau rujukannya di online kan baru muncul di antrian di aplikasi Mobile JKN, Kak, ya, untuk ambil antriannya. Nah, kalau misalkan antriannya tidak muncul, Kak, sudah ada rujukannya berarti belum di-online kan, Kak, ya? Belum, ya. Belum. Jadi kalau seumpamanya sudah ke puskesmas terus disampaikan bahwa nanti dirujuk. Nah, kalau bisa sahabat JKN sebelum meninggalkan puskesmas bisa melakukan pengecekan di aplikasi Mobile JKN-nya untuk memastikan apakah rujukannya sudah dibuatkan atau tidak. Tapi kalau semuanya sahabat JKN tidak sempat melihat, langsung saja pulang, terus dari rumah baru ngecek, oh ternyata saya belum dibuatkan rujukan, nanti bisa konfirmasi ke lewat aplikasi Mobile JKN. Jadi ada di situ menu pemberian informasi atau pengaduan, nanti bisa lewat di situ di aplikasi Mobile JKN. Ya. Oke, Kak. Terus pertanyaannya dari papan tulis, antrian online, Kak, sudah lewat masanya. Masih sambung yang tadi yang di atas kayak jadi kalau pertanyaannya, seumpamanya antriannya itu sudah direncanakan, misalnya ini kan sekarang tanggal berapa ya? Tanggal 23. Astaga. Mohon maaf ya. Jadi misalnya sekarang misalnya antriannya tanggal 23 sudah ambil antrian, ternyata dia tidak jadi berobat. Otomatis itu harus dikoordinasikan lagi ke rumah sakitnya karena harus diatur lagi dijadwalkan ulang untuk antriannya seperti itu. Oke. Jadi selama tidak ada koordinasi kembali ke rumah sakitnya, Kak, kemungkinan besar itu antrian terbarunya tidak akan muncul dulu, Kak, ya, karena pihak rumah sakit belum melakukan pengupdatean data di aplikasi teman-teman. Tapi bagusnya sih teman-teman ikuti jadwal antriannya biar tidak ada kendala, Kak, ya, untuk jadwal berobat selanjutnya. Dan untuk teman-teman semua kami juga edukasi ya teman-teman, kalau berobat itu kan tadi sudah diungkit juga nih sama Kak Ahmad, Om Aco, nama panggungnya. Jadi untuk teman-teman semua yang peserta BPJS kalau mau berobat itu wajib sesuai dengan prosedur teman-temannya. Jadi berobat ke vaskes tingkat awalnya dulu di mana vaskesnya terdaftar. Nanti kalau memang tidak bisa ditangani, Kak, ya, sama dokternya, butuh penanganan dokter spesialis mungkin, Kak, nanti boleh dirujuk oleh dokternya, Kak, ya, bukan permintaan sendiri. Ingat teman-teman, bukan permintaan sendiri untuk rujukannya, ya, karena kalau permintaan sendiri itu tidak ditanggung, Kak. Iya, benar sekali. Jadi kalau dokternya yang sudah tentukan bahwa ini mesti ditangani sama dokter spesialis, nanti dokter dari puskesmas akan rujuk ke teman-teman ke rumah sakit untuk ditangani lebih lanjut. Nah, kalau sudah ada rujukannya, manfaatkan nih aplikasi Mobile JKN untuk menarik antrian online. Iya, jadi aplikasi Mobile JKN itu banyak sekali manfaatnya sebenarnya. Untuk teman-teman yang mungkin rutin kontrol ke rumah sakit, kan dulu-dulu itu, Kak, mereka kadang lama menunggu di rumah sakit, Kak, karena masih antrian manual. Betul sekali. Jadi sekarang kalau sudah menggunakan antrian online, tidak usah lagi lama-lama di rumah sakit, cukup dari rumah, ambil antrian, sudah pastikan dapat jadwal antriannya jam berapa, betul 1 jam sekali. sebelum jadwalnya sudah bisa ada di rumah jadi sakit. lebih efisien waktu, Kak, ya, kan kasihan juga sudah sakit, Kak, menunggu lama di rumah sakit juga kan, itu berbagai macam jenis penyakit, takutnya kita cuma sakit ini gara-gara menunggu lama terkontaminasi penyakit yang lain. Betul sekali. Jadi aplikasi Mobile JKN ini bermanfaat sekali untuk teman-teman semua. Betul sekali. Nah, ini ada pertanyaan lagi deh, Julien. Oke, Kak, apa itu? 11, Kak, kenapa Kak, coba 11. 11. Kak, kenapa tidak bisa ubah tanggal lahir di JKN? Ya, betul. Jadi untuk di aplikasi Mobile JKN ini itu belum mengupdate untuk perubahan tanggal lahir. Jadi sahabat JKN jangan khawatir. Jadi kalau semuanya perubahan tanggal lahir bisa melalui Pandawa. Iya, seperti itu ya. Jadi kalau semuanya sahabat JKN jangan khawatir. Nggak usah lagi kantor BPJS, cukup dari rumah. Kalau nggak bisa lewat aplikasi Mobile JKN, bisa lewat Pandawa. Gampang sekali. Berapa nomornya, Ade Julien? Nomornya 08118165 Jadi di layar juga ada. Di kepala saya ternyata, di atas kepala saya. Kalau di sini kurang jelas nanti dicek di layar.
Nah, Pandawa ini kanal online kami yang dihubungi melalui WA. Jadi ini nanti disimpan kontaknya, kemudian cukup di WA ya teman-teman, belum bisa ditelepon. Jadi nanti di WhatsApp. Nanti setelah untuk cara aksesnya itu gampang sekali. Jadi di WA saja, bebas mau bilang apa pertama, mau bilang selamat pagi, siang, malam, boleh silakan. Nanti akan dikirimkan link untuk teman-teman semua. Ketika diklik link itu nanti akan muncul lagi 3 menu, ada menu administrasi, informasi dan juga pengaduan. Nah kalau misal, jadi kakak 11 kan ini tadi rencananya mau ubah tanggal lahir Kak ya. Jadi nanti kakak 11 tinggal akses Pandawa ini di nomor telepon di WA-nya kakak, kemudian pilih menu administrasi kak, kemudian pilih perubahan data untuk ada itu kak tertera nih tanggal lahir dan bla bla bla, kakak tinggal pilih saja itu. Diisi pakai data-datanya kakak, nanti juga identitasnya berupa KTP atau kartu keluarga difoto kak ya, karena akan dikirim ke dalam Pandawa ini. Nah untuk akses Pandawa ini tenang teman-teman, itu tidak terbatas 24 jam bisa diakses. Betul. Jadi nanti kalau misalkan sudah dilakukan perubahan data, kakak mau pastikan apakah memang benar-benar telah terupdate data-datanya kakak 11, nanti boleh download lagi kak atau akses kembali aplikasi mobil CKN, dicek di menu info peserta kak ya, di dalam itu ada tertera data-datanya kita, jadi bisa dipantau di dalam kan untuk perubahan datanya. Jadi untuk memastikan apakah proses di Pandawa itu sudah berhasil atau tidak, bisa dilihat di aplikasi mobil JKN. Tapi kadang juga teman-teman Pandawa kak kasih respon juga ke WA. Tapi tidak ada masalah untuk memastikan saja ya. Iya, betul sekali. Terus sedikit juga penyampaian Dek Julien, karena kan ini sudah tahun 2026, awal tahun, otomatis banyak anak-anak tanggungan pegawai itu akan dinonaktifkan karena usianya sudah lewat dari 21 tahun. Nah, kemarin itu ada beberapa peserta yang berkunjung ke kantor hanya ingin untuk memperpanjang tanggungan anak kayak masa aktif 21 tahun. Iya betul. Jadi sahabat JKN tidak usah lagi ke kantor. Cukup dari rumah, bisa melalui lewat apa? Pandawa lagi. Pandawa lagi, ya. Jadi tidak usah jauh-jauh ke kantor ya. Jadi cukup dari rumah sudah bisa melakukan update perpanjangan untuk usia di atas 21 tahun. Jadi betul untuk sekali, Kak. Jadi untuk anak yang ditanggung oleh orang tuanya sebagai pekerja itu ditanggung sampai usia 21 tahun, bisa lanjut sampai 25 tahun dengan memperlihatkan surat keterangan kuliah aktif, atau bukti bayar uang kuliah juga boleh. Betul sekali. Jadi kalau umurnya sudah 21 tahun lewat 1 hari, otomatis langsung nonaktif. Itu perlu diperpanjang. Begitupun tahun berikutnya. Jadi setiap tahun perlu diperpanjang, Ray Julien. Oke, berarti diperpanjangnya itu per tahun kayak. Iya. Karena atau belum jadi 21 tahun? Belum. Belum Cik Adi. Iya, belum. Baru 17. Yang 21 tahun itu anak tetangga. Kok tahu Kak? Karena saya tetanggaan. Nah, seperti itu Mbak Julien ya. Ya, lihat-lihat lagi siapa tahu ada pertanyaan lagi. Kenapa bisa? Oh ini. Belum ada lagi nih Kak, tapi untuk teman-teman semua nanti kami masuk sendiri nih. Jadi teman-teman semua, jadi kalau ada yang mau ditanyakan terkait dengan BPJS-nya, silakan berkomentar. Ini enggak mesti soal aplikasi saja Kak ya. Mana tuh teman-teman bilang karena hostnya bahas aplikasi mobil JKN, kita harus bertanya terkait aplikasi mobil JKN, tidak mesti seperti itu. Jadi kalau semuanya sahabat JKN tidak punya WA, cuma bisa teleponan itu. Oh iya, teleponan. Teleponan, siapa tahu sahabat JKN sukanya telepon-teleponan. Nah, itu bisa lewat apa? Jadi selain melalui Pandawa dan juga aplikasi mobil JKN, ini kami ada namanya call center. Jadi cukup hubungi nomor ini 165. Di nomor 165. Jadi kan kadang ada juga peserta Kak yang bingung mau sampaikan kalau di chat. Kadang kan juga peserta itu biasanya agak ribet kalau lewat chat. Lebih bagusnya lewat kalau bicara langsung Kak. Jadi Pandawa ini pun juga teman-teman selain ini kita bisa akses juga untuk administrasi informasi dan pengaduan ya. Jadi mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan soal ini cara aktifkan BPJS-ku bagaimana, mohon langkah-langkahnya atau mohon arahannya seperti apa, boleh hubungi call center di nomor 165 ini. Nanti dikasih panduannya bagaimana untuk cara mengakses pengaktifan BPJS-nya Kakak. Betul sekali. Seperti itu. Tapi ini pakai pulsa Kak ya kalau kita akses. Iya, pakai pulsa. Kalau di telepon di 165 ini wajib ada pulsanya. Pulsa. Jadi kalau ini kan agak ini Kak ya mengeluarkan effort lagi pulsa. Kalau mau yang lebih gratis Kak Pandawa saja. Benar. Jadi kan tinggal diakses saja melalui WA-nya kakak-kakak. Dan ini pun juga
kan kadang ada yang bilang Kak kalau saya chat di Pandawa itu berbeda mungkin pelayanannya dengan yang di loket. Mungkin ada yang di loket bisa, kemudian di Pandawa tidak ada. Sebenarnya semua pelayanan di kantor cabang itu semuanya bisa diakses melalui Pandawa. Memang ada beberapa kasus yang harus ke kantor cabang, tapi pada umumnya itu semuanya bisa diakses betul melalui sekali ya, Pandawa. Dan Pandawa ini kalau saya pribadi Kak ini lebih efisien sekali. Betul. Teman-teman semua pasti juga sudah punya WA Kak. Betul. Jadi punya WA ini kan tinggal dihubungi via WA saja. Kemudian kita akses, dipilih menunya sesuai dengan keperluannya kakak apa. Terus ada pertanyaan lagi deh Julien dari Zita. Halo Kak, ada nggak sih Kak fitur mobil JKN yang buat konsultasi sama dokter? Ya, sahabat JKN perlu tahu bahwa di menu mobil JKN itu BPJS Kesehatan sudah siapkan. Karena kenapa? Dari hasil keluh kesah peserta. Kita terlalu mendengarkan keluh kesah Kak ya. Kita selalu mendengarkan keluh kesah peserta. Bagaimana caranya peserta itu dibuat mudah dalam mengakses layanan. Jadi di aplikasi mobil JKN sudah namanya menu telehealth. Telehealth ya. Jadi telehealth itu pesertanya itu bisa konsultasi secara online. Jadi tidak mesti lagi ke puskesmas. Ini konsultasinya sama dokter Kak Dokternya ya. Jadi dokter di mana kita terdaftar. Misalnya kita terdaftarnya di puskesmas A, di situ sudah ada pilihannya dokter siapa. Terus di situ juga sudah ada jam berapa dia mulai prakteknya seperti itu. Benar sekali. Jadi kalau semuanya dia memungkinkan bisa diselesaikan lewat chat, otomatis diselesaikan di chat saja. Tapi kalau semuanya perlu tindakan lebih lanjut, biasanya pesertanya diarahkan untuk ke puskesmasnya untuk pemeriksaan fisik langsung seperti itu. Jadi kalau misalkan kita hanya mau konsul tipis-tipis, iya betul sekali. Kan biasanya, kan agak nanggung. Betul sekali, siapa tahu. Kan biasa agak nanggung ya kedua. Masa mau Kak konsul begini ke puskesmas kan jauh lagi puskesmasnya, atau mungkin ada waktunya Kak. Berarti telehealth ini bisa diakses. Betul sekali. Jadi itu berapa jam juga Kak ya? Tergantung dari jadwal dokternya. Betul. Jadi tergantung dari dokternya, bukanya untuk telehealth-nya itu dari jam berapa sampai jam berapa seperti itu. Kita, ini sudah ada masuk lolos amin. Silakan. Halo Kak. Silakan. Halo nih dari Kakak Lolos Amin. Halo Kak. Boleh nih Kak dibantu share linknya. Lolos Amin, Kakak ini lolos apa? Kami aminkan juga Kak ya. Semoga yang terbaik untuk Kakak Lolos Amin. Amin. Jadi untuk teman-teman semua boleh nih Kak yang mungkin masih ada yang belum dipaham atau mungkin ada yang mau ditanyakan seputar BPJS Kesehatan, silakan Kak bertanya di kolom komentarnya kami. Atau kalau misalkan ini kan live-nya kita sore ini Kak agak terbatas Kak ya, hanya 1 jam saja dari jam 4 sore sampai jam 5. Tapi kalau misalkan mungkin kakak-kakak nanti malam mungkin baru tiba-tiba ingat, ini tadi aku lupa tanya sama kakak admin cantik dan kakak admin gagah. Kemudian harus dipertanyakan saat itu juga Kak, boleh DM di akunnya Sekamalis Solata Uci ya. Ada admin yang pegang akun, luar biasa sekali cantiknya. Mungkin ada teman-teman yang mencari jodoh follow dulu, sebelum bertanya di follow dulu teman-teman, di follow akun Sekamalis Solata. Jadi nanti kalau ada yang mau ditanyakan boleh di DM atau bisa juga dikomentari di konten di. Selain untuk bertanya, misalkan kami pun juga di akun Sekamalis Solata di TikTok atau di Instagram dan YouTube ada Kak ya. Kami juga selalu memberikan konten-konten edukasi menarik. Betul. Iya, jadi kami edukasi itu berupa konten, jadi tidak membosankan Kak ya. Jadi kita bikin dalam bentuk video, jadi teman-teman itu bisa nonton videonya sambil bisa dapat edukasi juga terkait dengan perihal BPJS Kesehatan. Jadi bagus sekali memang kalau kakak follow TikToknya atau bisa juga di follow di Instagram Kak ya dengan akun yang sama Sekamalis Solata Kak ya. Betul. Jadi nanti iya betul sekali. Jadi kami selalu aktif kok di sosial medianya kami. Jadi kalau misalkan butuh informasi atau butuh jadwal live, di follow tuh Kak dua-duanya, jadi boleh juga diaktifkan notifnya Kak. Betul. Jadi nanti kalau sudah masuk di waktu live-nya muncul tuh warningnya, kakak-kakak boleh join semuanya untuk join di live-nya kami untuk
bahas terkait dengan BPJS Kesehatan. Terus ini di Julian terkait Iya. ini juga biasanya di masyarakat itu pada saat masuk rumah sakit saya bertanya-tanya, ini rumah sakit tempat tidurnya masih ada kosong atau tidak iya. sesuai dengan kelas saya. Betul. Biasanya ada persepsi dari masyarakat mungkin dari fasilitas kesehatannya itu nanti ada orang dalam baru bisa dapat kamar. Iya. Seperti itu. Persepsi negatif ini harus dihilangkan harus Kak ya. dihilangkan. Karena kenapa? Betul. Dari hasil keluhan Kembali lagi kita Kembali mendengarkan keluhan Kak ya. masyarakat. Makanya kami juga buat di menu di Di aplikasi mobil JKN JKN. di menu info ketersediaan tempat tidur. Betul. Jadi sahabat JKN itu sudah bisa melakukan akses, melihat rumah sakit mana tujuannya, bisa melihat jumlah ketersediaan tempat tidurnya, mana saja yang kosong, mana yang sudah full, seperti itu. Dan itu maksudnya sifatnya real time Kak ya, Betul selalu sekali. terupdate. Jadi ini Iya. sifatnya saling keterbukaan antara Iya. fasilitas Paskes, kesehatan, benar. BPJS kesehatan Dan dan juga pasien. pasiennya Iya, seperti iya, itu. betul sekali. Jadi, Jadi dipantau Kak ya. jangan ragu-ragu Betul. mengakses layanan dan jangan juga terlambat mendownload aplikasi mobil JKN karena di aplikasi mobil JKN itu menu-menunya banyak dan Luar biasa sekali Kak. penting-penting dan untuk membantu juga sahabat JKN. Seperti itu. Betul. Nah ini Kak ada pertanyaan dari Kakak Lolos, amin amin. Kak bisa update email lewat aplikasi mobil JKN Kak? Nah, tadi mungkin pertanyaannya hampir sama yang tadi yang ke nomor 1000 mungkin ya. iya. Mungkin Kakak Lolos amin baru join Nah, Kak. jadi Iya. seperti apa tadi jawabannya? Apa ya Kak? Oke, jadi untuk perubahan email di Email. aplikasi mobil JKN tentu saja boleh Kak. Jadi nanti yang paling pertama Kakak harus ada aplikasi mobil JKN-nya dulu ya. Dan kemudian sudah terdaftar akunnya. Setelah Kakak terdaftar, diklik tuh Kak ada menu perubahan data. Ya, betul sekali. Setelah diklik menu perubahan data, Kak agak di scroll sedikit ke bawah ya, ada di situ Kak email. Jelas di situ tulisannya email Kak. Kakak tinggal masukkan saja email aktifnya Kakak. Nah, nanti setelah Kakak masukkan email aktif, ada lagi kode verifikasi yang dikirim ke emailnya Kakak. Kodenya itu dimasukkan kembali ke dalam aplikasi mobil JKN, Kakak simpan, kemudian diinput juga Kak PIN. Iya, betul sekali. Ya, kan di aplikasi mobil JKN Kak, itu sebenarnya data-datanya aman Kak. Betul. Karena setiap kita lakukan perubahan data itu diminta PIN lagi. Iya, jadi pastikan Kakak sebelum buat aplikasi mobil JKN PIN-nya itu diingat dengan baik Kak ya, karena setiap lakukan perubahan data akan dimasukkan PIN itu sebagai semacam tanda persetujuan. Betul. Nah, setelah Kakak masukkan PIN-nya Kakak, sudah selesai, sudah berhasil pendaftaran emailnya. Gampang sekali. Jadi selain aplikasi mobil JKN ini Kak, selain fiturnya banyak, bermanfaat, cara aksesnya juga gampang sekali Kak. Apalagi untuk kita-kita yang gen-gen Kayak saya, Gen Z saya. Gen Z kayak saya. Kak, kita gen apa? Dinosaurus nih kita. Atau seperti itu. Saya tidak masuk Gen Z ya? Enggak. Oh, Anak atas saya 21 tahun. seperti itu. Oke, jadi untuk teman-teman yang di luar sana, aduh, untuk teman-teman semua, bagus memang kalau download aplikasi mobil JKN teman-temannya. Jadi selain beberapa fitur yang kita jelaskan tadi, Kak, itu masih banyak sekali. Iya, Ada itu juga kita- kadang Kak yang peserta mandiri mau ubah kelasnya. Jadi Mungkin ya mungkin sebelumnya dia terdaftar di kelas 3 Kak, kemudian mungkin puji Tuhan ada rezekinya mau diubah ke mandiri kelas 1, itu bisa diubah melalui aplikasi mobil JKN. dengan ketentuan Sudah 1 tahun. betul sekali ada Iya. juga. Jadi perubahan paskes lagi. Untuk perubahan kelas peserta BPJS Mandiri itu dapat diubah per 1 tahun sekali setelah perubahan kelas sebelumnya. Betul. Jadi misal Kakak mau ubah dari kelas 3 mau diupdate ke kelas 2 atau ke kelas 1 misalkan, boleh diubah juga di aplikasi mobil JKN. Sama dengan yang tadi, tinggal dipilih di menu perubahan data peserta, di scroll paling bawah lagi Kak ada kelas, tinggal dimasukkan kelasnya, masukkan PIN, selesai. Ya. Nanti tinggal menunggu masa berlaku di tanggal 1 bulan berikutnya. Jadi perubahan kelasnya ini itu perubahan satu data ya, satu data, kartu satu keluarga. kakak, Jadi jangan sampai sekali. dalam satu kakak itu ada yang mau kelas 1, ada yang mau kelas 2, ada yang kelas 3. Jadi dia tidak seperti itu ya. Iya, Jadi kalau betul. pada saat kita melakukan perubahan kelas itu akan sama kelasnya. Kecuali kalau perubahan paskes. Kalau perubahan paskes ada pilihannya mau satu keluarga Iya, kah atau atau satu-satu. masing-masing Iya, seperti itu. Jadi itu betul. perbedaannya untuk perubahan paskes maupun perubahan kelas. Karena dalam kartu keluarga nggak boleh berbeda-beda hak kelasnya, Ya. teman-teman, harus Jangan sama sampai semua. ada yang mau kelas 1 yang ruang perawatannya 2 tempat tidurnya 2 di dalam. Ada yang mau di Kelas. rame-rame ya enggak seperti itu. Jadi boleh kelasnya harus sama. sama Iya. semuanya. Jadi kita dalam keluarga itu harus satu rasa. Iya. Bagaimana Kak sudah berkeluarga?
Ya, betul sekali. Yang belum berkeluarga, secepatnya ya. Amin. Ini belum ada pertanyaan lagi ya? Kayaknya kita terlalu, teman-teman yang join ini kan terlalu terpesona sama live-nya kita Kak. Jadi mereka nggak sampai ketik pertanyaannya apa. Jadi itu teman-teman semua, ini kan kami live-nya agak terbatas, yang saya nggak akan bosan-bosan ingatkan teman-teman semua ya. Jadi live-nya kami itu agak terbatas, hanya 1 jam tiap sekali live. Jadi kami live-nya kan dimulai dari jam 4 Kak ya, jam 4 sore Wita sampai jam 5 sore Wita. Jadi itu live-nya tiap hari Jumat sore Kak. Terus ada hari ini lagi, hari tambahan ya? Hari apa lagi? Ada hari tambahan Kak ya selain Jumat. Hari apa? 2 kali seminggu ya. Tiap Kamis dan Jumat. Kalau Kamis oke. Jadi hari yang tetap itu hari Jumat. Tapi kalau yang mobile, jadi bukan cuman fleksibel Kak, fleksibel. Jadi bukan cuma aplikasi yang mobile, jadwal yang satu ini juga dia mobile. Iya, makanya tadi saya bilang tadi kalau bisa TikToknya di follow, jadi betul Kak. akan ada notifikasi kalau semuanya TikToknya dari KC Makale mau live seperti itu. Kan biasa ada warning tuh Kak, ada warning ini live. Jadi teman-teman langsung diklik join deh, betul. Jadi live-nya biasa tuh kalau Rabu Kamis itu jam berapa ya Uci? Jam 3 sore ya, jam 3 sore. Jam 3 atau jam 4. Jadi bagusnya itu kan jam yang Rabu Kamis itu jadwalnya itu agak cepat. Kadang juga menyesuaikan dari waktu teman-teman yang akan live Kak. Jadi untuk teman-teman kalau ini memang bagus sekali kalau download lagi. Bagus sekali kalau follow TikTok Sukamali Selatan. Jadi nanti kalau sudah jadwal joinnya itu bisa join, atau di Instagramnya kantor juga Kak, itu mereka selalu 1 hari sebelum live itu mereka selalu share informasikan. Jadi boleh juga tuh di follow Instagramnya di Sukamali Selatan dengan akun yang sama di TikToknya di TikTok ini. Jadi selain jadwal di Instagram pun juga kita sering share konten positif Kak, berita positif, testimoni juga. Iya benar sekali. Sama Kak. Ini juga ada jadwal BPJS Order. Iya betul. Jadi kalau semuanya sahabat JKN yang punya keluarga tinggalnya masih di wilayah KC Makale misalnya di Kabupaten Rekang, itu tidak usah khawatir, cukup ke puskesmas saja. Di situ sudah ada jadwal-jadwalnya di masing-masing puskesmas setiap bulannya. Iya, terus sudah pasti Kak jadwalnya ya. Itu jadwal sudah pasti dan jadwalnya itu sudah di-share di Instagram. Jadi sudah bisa akses layanan secara online, ketemu langsung dengan frontliner cabang, tapi secara online. Dia Zoom Kak ya, iya. Keren, memang sih Kak. BPJS itu selalu keluarkan inovasi keren Kak ya. Bayangkan nih teman-teman, misalkan butuh pelayanan BPJS, kemudian mungkin jauh rumahnya, tinggal cari puskesmas terdekat yang adakan jadwal BPJS online. Atau sekarang namanya Viola Kak ya. Jadi itu sama dengan pelayanan di loket teman-teman, tapi tidak ketemu langsung. Kita ketemunya via online. Jadi kayak VCK ini. Iya. Jadi sebisa mungkin masyarakat atau sahabat JKN tidak usah lagi kantor cabang atau kantor kabupaten, tidak usah, cukup dari rumah saja mengakses layanan. Betul sekali. Jadi tidak membuang-buang waktu, tidak membuang-buang biaya, terus ada kepastian bahwa kita sudah bisa dilayani. Ya betul sekali. Apalagi kita di wilayah Tanah Toraja Kak, ini kan wilayah pegunungan Kak ya, ada kodong yang rumahnya mungkin jauh sekali Kak, mau datang ke kantor ternyata mau pindah vaskes saja, itu kan bisa melalui aplikasi Mobile JKN. Jadi teman-teman yang jauh rumahnya, mungkin akses jalannya kurang bagus mungkin, dan kemudian mau perubahan data, boleh diakses melalui Mobile JKN atau boleh juga melalui Pandawa. Ada nomornya tertera di atas kepala saya di nomor 08118165 Jadi untuk teman-teman semua, tidak wajib ke kantor BPJS untuk mengakses pelayanan Kak, tidak wajib. Jadi boleh nih dimanfaatkan kanal online-nya kami. Terus ada pertanyaan lagi dari Julian, dari Momoyo Coklat. Wah, ini Momoyo. Anika. Tadi saya ditraktir sama Kakak Astrid. Semoga tanggal 29 ada lagi Kak Astrid betul sekali. Oh, belum tentu Kak Astrid ikut. Ya. Jadi pertanyaan dari Momoyo Coklat, Kak, saya sudah lama tidak membayar iuran BPJS. Waduh, ngiri nih Kak. Apakah bisa mengecek tunggakan saya di aplikasi Mobile JKN? Nah, di aplikasi Mobile JKN itu sudah bisa melakukan pengecekan.
itu di menu info iuran. Jadi tinggal jadi nanti tinggal pilih menu info iuran, langsung muncul tunggakannya jumlah Kak. tagihannya seperti itu. Betul. Perlu kami juga sampaikan, sahabat JKN, pada saat peserta itu menunggak, terus melunasi pembayarannya, 45 hari ke depan itu ada namanya masa denda pelayanan. Betul, Kak, betul. Jadi kalau pesertanya itu rawat inap, otomatis akan dikenakan denda di rumah sakit. Nanti rumah sakitnya melakukan penginputan. Tapi kalau semua pesertanya itu hanya rawat jalan, itu tidak dikenakan denda. Masa dendanya akan hilang pada saat di hari ke-46 setelah pembayaran, seperti itu. Tapi kalau semuanya bulan depan menunggak lagi, muncul lagi. Jadi masa denda ini akan muncul setiap peserta menunggak terus membayar, aktif kembali 45 hari, nanti 46 hari hilang lagi. Tapi mengulang lagi, ya. Berarti ini bahasanya Kak bisa dibilang gali lubang tutup lubang, kayak bayar menunggak kena denda, menunggak lagi bayar kena denda lagi. Jadi bagusnya memang teman-teman khususnya yang terdaftar sebagai peserta BPJS Mandiri dan juga untuk yang tanggungan BU nih Kak, yang dari perusahaan itu dua jenis kepesertaan ini yang bisa dikenakan denda pelayanan kalau sempat menunggak, jadi terlambat membayar. Ya, terlambat membayar, betul sekali. Jadi untuk teman-teman yang daftar mandiri atau mungkin ada yang merasa dari badan usaha, pastikan untuk iurannya rutin dibayar ya. Betul. Apalagi banyak yang tidak bisa ditebak kapan datang Kak. Betul sekali. Apalagi sekarang juga musim tidak menentu. Ya, betul. Kadang hujan, kadang panas. Kadang hujan. Seperti itu. Lagu ya? Oh, seperti itu ya. Apalagi Toraja sekarang Deka panas sekali. Kadang panas, ini saya lihat sudah mendung-mendung di tanah Toraja. Jadi ada kemungkinan sebentar malam hujan. Seperti itu ya? Gak tahu Kak. Saya bukan ini Kak, yang BMKG. Oh, seperti itu. Iya. Lanjut lagi, belum ada pertanyaan lagi ya. Kalau belum ada pertanyaan, kita lanjut lagi di menu yang ada di aplikasi mobil JKN. Apa tuh Kak? Jadi di aplikasi mobil JKN juga itu namanya menu rehab. Jadi kalau semuanya peserta itu ada tunggakan lebih dari 3 bulan, itu bisa melakukan pencicilan. Ya, jadi peserta itu bisa melakukan pencicilan tergantung dari berapa bulan peserta ingin menyicil. Tapi satu hal yang perlu sahabat JKN ketahui bahwa pada saat pesertanya melakukan rehab atau program cicilan, itu kartunya tidak langsung aktif. Otomatis pada saat pesertanya mau berobat, itu tidak bisa digunakan karena status kepesertaannya belum aktif. Nanti pada saat lunas semua Kak, itu baru bisa digunakan. Jadi kalau semuanya dalam dia sudah melakukan pencicilan, sudah beberapa bulan melakukan cicil, ternyata pesertanya masuk rumah sakit, itu bisa langsung dilunasi. Boleh. Jadi tidak mesti menunggu lagi harus diselesaikan berapa bulan. Jadi misal contoh dia rehab 5 bulan, ternyata di bulan ketiga sudah sakit. Itu bisa langsung dilunasi. Langsung bisa digunakan. Tidak mesti lagi menunggu harus 2 bulan lagi baru berobat. Jangan sampai peserta bilang, ih masih ada 2 bulan rehabku, cicilanku, jadi tidak bisa aku pakai. Boleh teman-teman, tinggal kita bisa diakses di aplikasi mobile JKN, bisa dibatalkan kayak atau bisa diklik di bawah Kak pelunasan iuran. Jadi nanti beberapa bulan yang belum selesai atau beberapa bulan masa rehabnya itu bisa langsung diakumulasi semua Kak. Jadi Kakak tinggal bayar sisanya, kemudian itu langsung aktif. Tapi kita senggol lagi nih Kak, karena sebelumnya pernah menunggak dan kemudian mungkin Kakak sakit yang rawat inap, ya kena denda lagi. Seperti itu. Terus tadi menyambung tadi pertanyaannya Zita. Ini tadi menyambung dari pertanyaan pertama ya, apa harus tetap dibayar? Ya, tetap harus dibayar. Karena kenapa? Pada saat kita tidak melakukan pembayaran, status pesertanya tidak aktif. Jadi beda Kak, ini Kakak Sita bertanya, Kak saya sudah kerja. Fokus Kakak, fokus. Betul. Kayaknya tadi selalu fokus sama Momoyo coklat. Betul sekali. Saya terlalu fokus di namanya Momoyo coklat. Kayaknya mungkin Momoyo lagi Kak. Betul sekali. Adakah senggol Momoyo? Adakah admin yang di belakang layar? Momoyo coklat. Gara-gara Momoyo saya tidak fokus lagi pertanyaannya. Jadi dari Sita Kak, saya sudah kerja dan sekarang ditanggung perusahaan yang sebelumnya punya tunggakan. Apa harus tetap dibayar? Ya. Harus dong. Jadi pembayarannya itu tetap harus dibayar. Iya, betul. Jadi kalau seumpamanya pesertanya itu sudah beralih ke perusahaan, status pesertanya sudah aktif,
tetapi pembayarannya untuk pembayar atau premi mandirinya Mandiri yang tetap, sebelumnya, Kak, ya, tetap masih akan ditanggung terbaca. juga. Jadi sahabat JKN itu bisa melakukan penyicilan. Jadi beda dengan peserta mandiri Yang menunggak ikut rehab, Kak, ya. ikut rehab. Jadi kalau mandiri yang non aktif ikut rehab, otomatis dia harus lunas dulu baru Aktif, bisa aktif. Tapi betul. kalau dari pekerja sudah aktif, terus menunggak mandirinya itu Iya, bisa harus dicicil. gini kayak. Ya, Dan harus tapi- salpok sama kami. Tapi sudah bisa digunakan Oh, BPJS. jadi beda kayak. Beda perlakuannya. Selama dia status kepesertaannya aktif sudah bisa digunakan, tetapi tetap Rutin ada cicil tiap bulan kayak. bisa kalau semuanya memang perlu dicicil, tidak apa-apa dicicil. Tapi kalau semuanya Mau memang satu kali. sudah apa namanya sudah mapan, Oh, yes. bolehlah dilunasi. Okay. Karena kenapa kita itu sistemnya sistem gotong royong. Iya, betul-betul. Dari yang sehat bantu yang sakit. Jadi Betul. seperti itu sahabat JKN. Jadi kita selalu berdoa, kita selalu sehat, biarlah keluarga kita atau masyarakat di sana yang sakit kita bantu secara Betul langsung. sekali. Kita sudah bersedekah sebenarnya. Betul sekali. Iya kan kadang sedekah itu kan tidak mesti sedekah langsung yang ke keluarga. Iya, tapi tidak. bisa melalui pembayaran iuran rutin. Nah, itu seperti teman-teman itu. sudah ikut sedekah, sudah bantu gotong royong untuk membantu teman-teman yang sakit di luar betul. sana. Karena Iya. kan kalau orang yang sakit berarti betul-betul orang yang membutuhkan bantuan. Seperti betul itu. sekali. Iya. Pertanyaannya dari Sopa Papaja. Agak susah nih namanya. Saya juga dari tadi susah baca nih namanya. Sopa. Nama depannya aja Kak baca. Sopapa. Jadi pertanyaan dari Sopapa, kalau sudah pindah dari Mandiri ke PBI, Tapi masih ada masa tagihan. tagihan tunggakan, apa bisa dicicil lewat rehab? Boleh. Jadi Sama dengan yang Kakak Sita tadi, Kak. jadi jawabannya hampir sama. Jadi pada saat pesertanya itu sebelumnya Sudah mandiri, beralih, menunggak, beralih status kepesertaannya baik dari Perusahaan, sebagai perusahaan atau dari bantuan. bantuan, itu tetap bisa dilakukan Cicilan. cicilan dan pesertanya sudah bisa gunakan kartunya. Karena kan aktif status Kak, peserta iya sudah aktif, dibantuan seperti itu. pemerintah, betul. Jadi tapi agak sedikit berbeda Kak nih untuk yang peserta mandiri menunggak dengan yang sudah beralih jenis kepesertaan dan aktif. Kalau untuk mandiri menunggak itu kalau kita ikut program rehab itu bisanya minimal 2 bulan maksimal hingga 12 bulan Betul. program cicilannya Kak. Jadi misalkan ambil yang 12 bulan, jadi nanti 12 bulan ke depan aktif, lunas baru boleh digunakan. Nah untuk teman-teman yang sudah beralih jenis kepesertaan, baik itu ke dalam tanggungan instansi atau kebantuan pemerintah misalkan, itu juga bisa menyicil, tapi jumlah bulannya sedikit lebih banyak. Itu bisa menyicil minimal 2 bulan, maksimal hingga 36 bulan. Tapi tidak semua juga sih Kak bisa 36 bulan, karena tergantung itu darinya. tergantung iurannya. Iurannya tiap bulan itu minimal bisa dibayar 35.000. Jadi misalkan kalau tunggakannya Kakak mungkin ada 2 juta, kemudian dibagi 36 bulan ternyata tidak cukup 35.000 tiap bulan Kak, berarti 36 bulan itu belum bisa juga kita gunakan. Jadi kalau mau dipastikan Kak maksimalnya berapa itu boleh daftar di aplikasi Mobil JKN Kak. Di dalam itu tertera Kak, ini bisa dicicil sampai berapa. Jadi kalau mungkin Kakak mau lihat-lihat kan itu bisa Kak ada pilihannya di dalam dari 2 bulan hingga contoh lah sampai di 24 bulan 2 tahun. Nah Kakak mungkin mau sandingkan bilang kalau saya cicil 24 bulan berapa saya bayar tiap bulan. Atau Kakak mau lihat mau dibayar yang 12 bulan misalkan berapa tiap bulannya, bisa Kak dicek di aplikasi Mobil JKN. Jadi yang mau ikut program rehab dicek-cek misalnya di aplikasi Mobil JKN, daftar di JKN pun juga boleh, silakan, gampang sekali Ji. Jadi untuk teman jadi untuk Kakak Sopa Paja CTR, jadi tetap Kak ya, walaupun Kakak telah beralih ke bantuan pemerintah, kalau memang ada tunggakan sebelumnya, tetap menjadi kewajiban Kak ya untuk diselesaikan tunggakannya. Terus ini ada chat dari Zita. Wah, terima kasih infonya Kakak Ganteng dan Kakak Cantik. Terima kasih Iya. Zita. Kakak Sita, tunggu terima Kak, kasih. tunggu dulu Kak. Kakak Sita tolong dikucek dulu matanya. Kalau Kakak cantik, Saya oke lah saya terima terima Kak. kasih. Kalau Kakak ganteng, Terima kayaknya kasih, butuh Adek Zita. kayaknya atau tipe Kakak banget. Sita. Kayaknya tipe banget kayak yang Kakak gantengnya itu. Tolong dikoreksi lagi Kak. Ini sudah om-om. Jangan membuka identitas Oh, kalian. gitu. Kita ini seumuran. Menolak saya Kak bilang seumuran. Berarti Harus tua lah. dong saya. Tidak. Saya mengikuti umurnya De Julien. Oh begitu. Ada dari Kakak Sopa. Kakak namanya susah sekali dibaca Sopa Kak. Jadi, Papa. jadi maaf ya kalau kami agak belibet bacanya. Ini, aduh mati, lobet. Jadi dari Kakak Sopa tadi bilang apa ya? Aku bergeser dulu Kak. Terima kasih. Oh, terima kasih. Nah, Oke, betul dengan sekali. senang hati Kakak. Semoga jawabannya kami membantu Kak ya. Betul.
Oke, jadi teman-teman semua, ini sudah mau jam 5, kurang lebih 9 menit lagi. Ya. Iya, izin reminder. Jadi, ada nih dari Kakak Sakri, izin Bu, mau tanya, silakan. Silakan. Mungkin karena dibilang sudah mau jam 5, Wah, langsung gak bisa silakan. berkomentar nih. Silakan Mungkin Kakak lagi- Sakri. Ya, kami Santai Kak, santai, pelan-pelan Kami saja akan menunggu. Kak. Iya, Kakak mau saja menunggu deh, mau saya pulang Kak. Oke, jadi izin reminder untuk teman-teman semua. Jadi kami live itu hanya satu jam saja, kayak lirik lagu. Jadi kita itu live-nya di dunia TikTok itu 1 jam. Jadi waktu yang apa namanya ya, sudah bukan berlalu. Waktu yang memang sudah pasti itu setiap hari Jumat, jam 4 sampai jam 5. Tetapi untuk yang hari yang satu itu, kadang hari Rabu, kadang hari Kamis. Jadi nanti, jadi kalau semuanya mau lebih jelasnya nanti follow dulu Oke, TikToknya. betul Jadi biar ada sekali. notifikasinya. Jadi nanti ada notifikasi bahwa TikToknya dari Kacima Kali akan live seperti itu lebih bagusnya. Betul. Jangan lupa disampaikan juga ke keluarganya, nenek, tante, tetangga. Bisa juga jadi bahan chat odo-odo Kak. Mungkin ada nih topiknya tuh Kak. Oh, seperti itu ya. Ada nih topiknya tuh. Chat misalnya bilang, ih ada ternyata live-nya BPJS Kesehatan. Oh, Follow seperti itu. TikToknya, share itu. Jangan Jadi sampai- cari bahan Jangan Kak. sampai pengalamannya di Julian, bukan Ji? Nggak, Cik. Oh, bukan Saya Ji. biasanya di screenshot kabar dikirim ke saya. Oh, seperti itu. Berarti screenshot saya pernah terkirim ya? Enggak, Oh, berarti siapa ya Anda? berarti saya bukan kategorinya ada Julian ya? Bukan. Aduh, padahal sudah berharap. Terus Bukan. pertanyaannya, belum ada. Nah, saya Kayaknya ini izin. Mungkin terlalu panjang Iya. nanti nih. Kita tunggu dulu. Kakak sampai muncul pertanyaannya Kakak Sakti pendek sekali Kak. Awas Ki, karena ini sudah 5 menit nih kami tunggu Kak. Ada lagi nih Kakak ADX Satria bergabung. Selamat sore Kakak ADX Satria. Boleh dibantu Kak share-share linknya. Ya, share-share ke tetangganya, ke Sama temannya, ke keluarga, sahabatnya, betul sekali. yang masih jomblo, di odo-odonya. Oh, begitu. Iya, jadi kalau Iya. yang belum masih jomblo, ada odo-odonya, Iya. dapat Jadi share. kita tuh selalu membantu masyarakat di berbagai situasi Kak, mencari topik chat dengan Atau odo-odo. Kak, begini, Kami boleh. jangan sampai ada yang baru PDKT Oh, dengan tema BPJS bisa mendekatkan, luar biasa sekali, Kak, ya. odo-odonya ke keluarganya karena dia tahu tentang BPJS Kesehatan. oke. Siapa tahu ada keluarganya bertanya, atau bagaimana mungkin- saya mau ambil antrian di rumah sakit, bisa kan Oh, dipercepat? iya, Downloadkan nih aplikasi mobil JKN, betul. ambil antrian. Itu salah satu teknik pendekatan. Iya, mana tahu itu odo-odonya sakit Kak. Betul. Iya. Atau orang tuanya, Orang tuanya sakit. Tanya, Ami bilang dulu, ternyata ada aplikasi yang membantu sekali untuk berobat. Bilang jangan Ki khawatir, Iya. tante. Iya. Nanti saya Tunggu dulu Kak, pas tantenya kenapa ke saya Kak ya? jangan keluar tante, nanti saya nguruskan Ki Tante antrian tak? Iya. Jangan keluar tante, nanti saya uruskan Ki antrian tak. Kayak ini laptop Kak bertengkar jadi. Nanti ambil antrian lewat aplikasi mobil JKN. Itu salah satu bagaimana teknik kita mendekatkan ke calon mertua. Seperti itu ya. Ini Jadi ada itu dari salah satu Kak. tips-tipsnya buat sahabat-sahabat JKN yang masih jomblo-jomblo. Oh begitu. Seperti itu. Oke, jadi teman-teman yang jomblo silakan gunakan topik ini untuk PDKT ya. Luar biasa sekali memang Kak. Saudara pertanyaannya Sita. Kak, aku tunggu ya dari Kak Sakri loh, tapi tidak muncul-muncul astaga. loh. Yang Kakak, bertanya Sakri. Kakak Sakri jangan bilang sudah habis kuotanya Kak. Pertanyaan dari Kak Sita, Kak nenekku mau periksa. Bisakah saya ambilkan antrian online? Maksudnya kakekku. Yang nggak benar. apa-apa. Itu dulu Kak. Itu dulu mau saya luruskan kakek atau nenek nih Kak. Oh, kalau saya nggak ada masalah. Mukanya Pakai mau mirip. nenek, nggak ada masalah. Kakak. Mukanya mirip sama kakak. Astaga. Kakak. Ini kan hostnya ada 2 nih. Yang mana Kak? Ya, Tolong jangan diklarifikasi. sampai- Oh kakek. Oh, kakek. Ya, Oh, berarti kakek. nanti saya pada Kakek saat kakek kan lebih ke laki-laki berarti kakak. berarti nanti pada saat saya tua, nanti saya akan mirip dengan kakeknya. Berarti kakeknya dulu itu cakep kayak saya. Terima kasih. Siapa Kak ini?
Kakak Sita. Kakak Sita, terima kasih. Kakak Sita sudah aku saranin lagi coba periksa mata Kak. Aktif BPJS-nya Kak kan. Iya, Kakak coba periksa mata dulu Kak. Berobat dulu ke Terus ini puskesmasnya pertanyaannya Kakak. Kakak Sita. Kak, nenekku mau periksa, bisakah saya ambilkan antrian online? Bisa. Boleh. Jadi kalau seumpamanya neneknya belum punya HP Android, Tapi mana tahu nenek gaul Kak. siapa tahu. Jadi kalau semuanya neneknya sudah punya HP Android atau belum punya, itu nanti bisa didaftarkan di aplikasi Mobil JKN, bisa dibuatkan akun seperti itu. Jadi bisa dibuatkan akun untuk dari HP neneknya kah, ataukah dibuatkan akun lewat HP-nya Kakak Sita. Oh, jadi kalau gini Kak ya, jadi kalau misalkan kita mau tarik antrian online melalui aplikasi Mobil JKN dalam keadaan kita tidak punya HP Android, bisa minta tolong sama cucu, keluarga, teman. Bisa juga nih Kak jadi bahan bahan. Betul. Siapa tahu calon mertuanya tidak punya HP Android. Nah, kita punya HP Android, enggak apa-apa tante, saya buatkan akun lewat HP ku saja. Untuk mencuri hati mertua betul sekali. Ya, sebenarnya itu pelayanan BPJS Kesehatan itu membuat kita ada bahan bagaimana cara kita PDKT seperti itu. Jadi kan kalau misalkan lancar PDKT-nya kan artinya kan sehat-sehat selalu, jadi tidak kepikiran. Jadi untuk akun itu pendaftarannya untuk di aplikasi di HP-nya itu maksimal 3. Jadi itu bisa kalau semuanya pesertanya yang 3 ini sudah login di HP lain, otomatis akan berkurang, bisa dimasukkan lagi. Jadi seperti itu. Siapa tahu calon mertuanya belum punya HP, dibuatkan akun, terus dibelikan HP, nanti calon mertuanya bisa login di HP-nya yang sudah dibelikan. Seperti itu. Siapa tahu ada calon, masa ada target calon mertua yang lainnya bisa. Jadi kalau semuanya seperti itu ya. Agak bahaya ya. Tidak masalah, itu kan masih dalam proses seleksi. Jadi maksudnya, jadi untuk teman-teman dicatat ya, tidak apa-apa lebih satu calon mertua kayak Om Ahmad yang bilang. Tapi kalau sudah menikah cukup satu saja. Iya. Kakak Sakri. Tapi sudah ada pertanyaan atau Kak, 9 menit nih lewat. Jangan sampai Kakak Sakrin sudah tidur kah ataukah habis kotanya? Iya. Tidak apa-apa, kita tunggu lagi 2 menit lagi. Iya. Kakak Sakri kami kasih toleransi sampai jam 5 Kak ya, 2 menit lagi nih Kak. Kita penasaran sekali apa sebenarnya ini. Jangan sampai pertanyaannya terima kasih telah membantu. Kak itu bukan pertanyaan Kak ya, cubit nih. Seperti itu. Ya. Mau coklat lagi nih yang muncul. Kak, saya baru menikah, apakah bisa didaftarkan suami saya lewat aplikasi Mobil JKN? Penambahan anggota keluarga Kak. Untuk aplikasi Mobil JKN untuk penambahan anggota keluarga saat ini belum bisa Kak ya. Bisa lewat ini Kak. Iya. Jadi untuk penambahan anggota keluarga kecuali kalau bayi berlahir boleh untuk peserta PBPU Mandiri. Tapi kalau untuk penambahan suami untuk tanggungan, ini kakaknya tanggungan apa sebelumnya Kak ya? Jadi misalkan tanggungan dari apa dijelaskan semua saja. Lebih jelas lagi. Oke Kak, kita kan informatif Kak ya. Betul. Oke. Jangan kita terlalu berfokus satu pertanyaan. Kalau bisa dijawab semua, ada masalah. Oke, lanjut apa tadi kan dulu. Oke, jadi untuk pertanyaan Kakak Momoyo coklat, untuk penambahan anggota keluarga untuk suaminya Kakak, asik nikah pengantin baru. Iya, jadi untuk penambahan anggota keluarga Kak. Iya. Kembali ke laptop. Jadi Kak banyak sekali iklannya Kak. Untuk penambahan anggota keluarga Kak nanti boleh diakses melalui kanal online di Pandawa. Hubungi nomor kalau ini kurang jelas Kak karena mungkin saya banyak goyang ya. Ini ada di atas kepala saya Kak di nomor 08118865 nanti pilih menu administrasi Kak, kemudian pilih penambahan anggota keluarga. Tapi pastikan dulu Kak, kalau misalkan Kakak Momoyo ini ternyata misalkan ASN, kemudian suaminya ternyata juga sama-sama ASN, untuk suami dan istri yang sama-sama bekerja itu BPJS-nya belum bisa saling menanggung Kak, jadi wajib ditanggung dari masing-masing instansi pemberi kerja. Tapi kalau semuanya sudah ada yang menanggung, nanti kelasnya itu bisa mengikuti dengan kelas pasangan yang lebih tinggi Kak. Betul sekali. Jadi kalau semuanya masing-masing pekerja wajib didaftarkan dari masing-masing tempat kerjanya, tetapi untuk kelasnya itu bisa mengikut di kelas yang paling tinggi, tetapi dilihat lagi apakah memang sudah masuk tanggungan atau tidak. Betul sekali. Jadi kalau misalkan mungkin suaminya Kakak masih daftar PBPU Mandiri yang berbayar tiap bulan, itu boleh saja Kak kita daftarkan ke dalam tanggungan Kakak, atau mungkin terdaftar yang di bantuan Kak, itu boleh, atau mungkin suaminya dulu pernah kerja Kak tapi sudah resign, itu juga boleh kita daftarkan. Jadi selama statusnya nonaktif tidak ditanggung dari suatu instansi, untuk suami Kak boleh ditanggung ke dalam
dalam tanggungan. Semoga jawabannya membantu Kakak Momoyo ya. Sudah terjawab bagi Momoyonya ya. Oh ya, Oh Kakak. iya, jangan lupa kalau- tadi yang Momoyo. Nanti kalau kita ketemu, Iya, nanti Kakak. kita bareng-bareng ke Momoyo. Oh Seperti begitu. itu. Kakak Aco yang bayar? Oh. Tolong Aco juga share-share ke tetangganya, keluarganya. Besok-besok kalau semuanya ada Iya. les lagi, bisa join lagi Kakak Aco. Mm. Berhubung sudah pukul 17. Tunggu dulu Kak, ada nih dari Kakak Sita. Siap, terima kasih infonya Kak. Thanks. Weh, Oke, sama-sama thanks. Kakak Zita. Dengan Berhubung senang sudah hati, Kakak pukul Sita. 17 lewat 1 menit. Kak, aku mau ungkit dulu nih Kakak Saki. Pertanyaan terakhir, pertanyaannya mana nih Kak? Sudah mau selesai live-nya kami, Kakak Saki nih belum muncul-muncul Kalau dengan memang belum pertanyaannya. sempat pertanyaannya belum sempat disampaikan, Saya, nanti bisa disampaikan Di DM saja Kak ya. di live berikutnya Kak, atau Kak bisa lewat DM boleh Kak? Pandawa juga boleh. Oh, boleh, Di boleh, iya. aplikasi mobil JKN juga Boleh, bisa. betul Jadi kalau sekali. semuanya sahabat JKN masih perlu informasi atau ada pengaduan, itu bisa lewat aplikasi Pandawa, di Pandawa. chat WA Pandawa. Pandawa, bisa lewat aplikasi mobil JKN. Jadi jangan pernah terlambat Iya. dalam mendapatkan informasi. Jangan Betul. sampai sudah situ mau mendapatkan informasi, tapi karena gara-gara tahunya cuma di TikTok, menunggu minggu depan Minggu baru depan, informasi. iya. Tidak. Jadi kalau semuanya informasi itu bisa kapan saja. Jadi semua kanal layanan tatap muka itu Bisa bisa diakses. akses, Salah satunya di Pandawa iya. dan Di Mobil aplikasi mobil JKN. JKN. Mungkin itu saja, Ade Julian, untuk pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan minggu berikutnya kita dapat bersinergi, berkolaborasi kembali. Tolong Kakak Dalam- Uci jangan dicatat ya. Mungkin host nanti bisa dijadwalkan kembali dengan Ade Julian di pertemuan berikutnya. Siapa tahu nanti ada lagi pembahasan-pembahasan bagaimana Iya. trik-triknya mendapatkan hati calon mertua melalui aplikasi BPJS, Iya, informasi kita BPJS. kan sangat informatif Kak ya. Ah. Bayangkan nih Kak, Ah. dengan BPJS itu sudah bisa dapat perhatian, pembahasan, dapat apa informasi sih, terkait Kak? BPJS, Iya. sudah bisa PDKT dengan dapat hati mertua, calon Kak, mertua, atau ada yang masih jomblo lagi PDKT, Betul ada bahannya sekali. terkait BPJS, Iya. seperti itu. Jadi memang BPJS itu selalu hadir untuk Betul masyarakat, sekali. Kak, ya. Jadi Luar mungkin, biasa sih memang kita Kak ya. jadi mungkin itu saja sahabat JKN. Terima kasih atas waktunya, Iya. sudah menemani kita selama 1 Sudah, jam. betul. Kedepannya mudah-mudahan lebih baik lagi ya. Ayah. buat Julian dan buat saya. Jadi Ya. live-nya kami cukup sampai di sini Ya. teman-temannya, sampai bertemu di live di hari Rabu atau hari Kamis yang Kamis. tidak menentu itu. Tapi Tadi hari pastinya Jumat Jumat sudah sudah pasti pasti. di jam 4 sore Wita. Tetap tetap harus follow Ya. TikTok si Kamali Solata, Betul. bisa juga di follow di Instagramnya, Betul. di YouTube juga Kak. Jadi Oh, ada. live-nya kita ini terekam, Oh, direkam Uci ya. Jadi kalau semuanya yang pembahasan kita terkait yang tadi terlewat, mungkin ada yang terlewat, baru ada join yang baru Kak, join, baru penasaran. setengah informasi, bisa Di diulang YouTube, lagi di lewat YouTube-nya. YouTube. Jadi nanti tinggal dicek di YouTube Betul saja, sekali. boleh di follow, subscribe, di like, dan di share juga silakan suka-sukanya teman-teman semua. Siap. Jadi live kemarin kan kita sudah sering sekali live Kak. Jadi nanti bisa dinonton semuanya itu. Jadi di dalam itu sudah berbagai macam informasi yang sudah kita bawakan selama ini. Jadi Oke. untuk teman-teman semuanya kami pamit undur diri. Bye bye. Dadah. Dadah. Udah Kak.